tuh? Di sini kami kelompok 3 sosiologi akan menampilkan contoh fenomena perubahan sosial, yaitu penggunaan dari barter ke transaksi tunai sampai ke transaksi menggunakan cashless. Selamat menonton. Dan barter pulpen dong. Pulpen barter pakai apa sih? Boleh deh. Pulpennya mau masuk dalam juga. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ayo, Bu. Kapan? Dulu ya, udah. Benar tuh. Bener bilangin lah. Iya. Tipnya lah. Bu, bentar. Wah, ini lu bohong ya tadi ya? Beneran. Masa tadi lu pura-pura nyeting doang? Ini juga tadi ya tangannya. Wah, kacau banget sih. Parah banget ya? Parah banget. Gimana, Bu? Bilangin. Coba kita lihat dulu sini tanggalnya tuh. Nih, Bu. Wah, no, dari HP lagi tuh. Astagfirullahaladzim, dari HP tuh, lihat. Nih, parah banget. Iya. Coba, Bu. Ah, ini mah tanggal kemarin ya, Bu ya? Iya. Nah, gimana tuh, Bu? Iya, Jangan Bu. harus CCTV. Boleh begitu. Nah, laporin aja Bu. Iya, udah laporin aja, Bu. Orang kayak gini mah. Mana? Bayar sekarang, Sten. Sekarang aja Bu. Bayar. Kembali dong, Bu. Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Nadia Subarman. Ini saya izin wawancara ibu ya. Sebelumnya saya mau tanya nama ibu siapa ibunya. Saya izin menjadi ibu narasumber untuk tugas saya. Apakah ibu bersedia? Nah, saya mau nanya kayak bagaimana perasaan ibu mengenai kejadian tersebut? Sedih, kecewa, karena anak-anak kepada betak itu. Nah, terus yang kedua, bagaimana dampak ibu karena kejadian tersebut? Rugi pasnya setorannya nggak setorannya sesuai. tidak sesuai sama dagangan. Terus yang ketiga, bagaimana pendapat ibu tentang pembayaran yang memakai cashless? Tapi karena lebih mudah dan tidak Susah cari kembaliannya ya. Nih, apa yang menjadi pendorong ibu sih untuk menggunakan ikut-ikut pembayaran cashless? mengikuti kemajuan teknologi dari kehidupan. Terus yang kelima, apa yang menjadi penghambat dari pembayaran cashless? Banyak yang duduk. Terus ya mungkin susah juga ya. Terus menurut ibu nih, apa aja sih dampak yang diterima oleh pihak yang terkait? Ibu tuh apa dampaknya? Dijadikan pembelajaran. Jangan pelajaran aja ya, agar ibunya bisa lebih teliti. Dengan sesuatu fenomena ini di sini, apakah boleh saya mengenai kejadian yang kemudian boleh silahkan. Gimana sih perasaan kamu setelah melihat kejadian tersebut? Perasaan aku sih saat melihat kejadian itu jujur kenapa dia kurang dalam perdagangan orang dan juga rasa kasihan dan juga kepada ibunya karena dia juga bergerak untuk mencari nafkah juga ya. Bagaimana sih dampak yang diterima oleh beberapa pihak terkait? Dampak yang bisa diterima oleh beberapa pihak kayak dari pihak ibunya yang merasa rugi, terus juga sama hasil laba juga labanya juga nggak malah jatuhnya ke rugi, terus juga namanya si
efektif ya, soalnya itu tuh bikin nah apalagi kadang tuh kalau pakai tunai itu ibu itu pada susahnya kemudian kan, jadi ya lebih efektif. Pakai cashless. Apa yang bikin orang menggunakan bayar cashless? Kalau aku sih pendorongnya tuh karena aku ini sih lebih maunya lebih simple aja dan nggak makan banyak waktu buat kayak yang antri kayak ibu saya udah scan ya udah bayar sih. Pertama tuh yang jadi penghambat menggunakan pembayaran cashless tuh apa? Oh, kalau penghambat itu kayak kejadian tadi aja ya yang penikmat itu. Jadi banyak yang nggak jujur. Jadi orang-orang yang menjaga kan juga sibuk ya ngasih beberapa bahan, sedangkan mereka langsung ada yang langsung balik gitu. Jadi yang lebih konsisten dan quality aja sih. Iya, sama-sama. Dari fenomena tersebut dapat kita simpulkan bahwa faktor penyebab eksternal yang disebabkan oleh adanya modernisasi bidang teknologi dan kemajuan teknologi dengan mempermudah transaksi, mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan membuat cara masyarakat berinteraksi dengan sistem keuangan. Faktor pendorong dari perubahan sistem tunai ke cashless termasuk faktor pendorong adanya teknologi dan kemajuan menciptakan cara baru dalam berinteraksi, bertransaksi, mengubah kebiasaan masyarakat, mempercepat digitalisasi ekonomi dan mendorong adopsi teknologi yang mengubah pola transaksi sosial dan Faktor penghambat dari kejadian yang tadi itu adanya prasangka atau prejudi terhadap hal-hal baru yang membuat pemikiran beberapa masyarakat terlambat akibat prasangka terhadap penipuan seperti fenomena sebelumnya. Perubahan dari barter ke tunai dan kemudian ke cashless termasuk ke dalam perubahan sosial, evolusi sosial yang menggambarkan bagaimana masyarakat berkembang secara bertahap melalui tahap teknologi dan ekonomi. Ini juga bisa dikaitkan dengan teori modernisasi yang mengedepankan pergeseran dari cara-cara tradisional ke metode yang lebih maju dan efisien seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya itu ada teori konflik yang dapat dikaitkan dengan fenomena penipuan cashless dengan melihatnya sebagai hasil dari ketimpangan kekuasaan dan akses terhadap teknologi. Dalam sistem cashless, mereka yang menguasai teknologi memiliki keunggulan yang bisa mensalahgunakan untuk kepentingan pribadi, seperti melakukan penipuan. Ketidaksetaraan ini menciptakan konflik antara kelompok yang menekan terhadap penipuan dan mereka yang memiliki kontrol dan pengetahuan lebih dalam sistem cashless. Dan video tersebut perubahan dari penggunaan barter ke bentuk tunai dan kemudian ke cashless termasuk ke dalam pola perubahan sosial menjajar, di mana masyarakat mengalami perkembangan bertahap dari bentuk transaksi yang lebih sederhana menuju sistem yang lebih kompleks dan efisien seiring waktu. Pola ini mencerminkan perkembangan berkelanjutan dalam cara bertransaksi yang didorong oleh kemajuan teknologi dan perubahan bentuk sosial. Dan untuk bentuknya, perubahan dari penggunaan barter dan kemudian ke cashless termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial progresif, di mana masyarakat mengalami peningkatan dan penyempurnaan dalam cara bertransaksi dan dari metode yang lebih sederhana menuju ke lebih kompleks dan efisien. Bentuk perubahan ini mencerminkan perkembangan teknologi dan inovasi yang membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Perubahan dari penggunaan barter ke tunai dan kemudian ke cashless termasuk ke dalam perubahan sosial yang lambat atau evolusi. Karena proses ini terjadi secara bertahap dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Setiap tahap dari barter ke uang tunai kemudian cashless melibatkan adaptasi dan penerimaan oleh masyarakat secara perlahan seiring dengan perkembangan teknologi, ekonomi, dan budaya. Perubahan dari penggunaan barter ke tunai dan dari kemudian ke cashless termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial yang besar karena setiap tahap dalam proses ini mengubah secara fundamental cara masyarakat berinteraksi dan berinteraksi ekonomi. Perubahan ini tidak kayak
mempengaruhi sistem ekonomi, tetapi juga struktur sosial, kebiasaan, dan pola pikir masyarakat dengan membawa dampak signifikan yang merombak cara hidup dan kerja sehari-hari masyarakat. Perubahan dari penggunaan barter ke tunai dan kemudian ke cashless umumnya tidak dianggap sebagai perubahan regresif, karena perubahan ini biasanya dilihat sebagai kemajuan dalam efisiensi dan kemudahan transaksi. Namun jika dilihat dari sudut pandang tertentu, di mana orang mungkin merasa kehilangan nilai-nilai tradisional seperti interaksi sosial yang lebih erat atau ketergantungan pada teknologi yang dapat menimbulkan risiko baru seperti misalnya privasi atau keamanan digital. Maka ada argumen bahwa aspek-aspek tertentu dari perubahan ini dapat dianggap sebagai regresi dalam konteks sosial tertentu. Seperti fenomena tadi dapat dibuktikan bahwa perubahan sosial ini dapat mengakibatkan perubahan regres karena adanya penipuan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Dampak dari perubahan barter ke tunai dan kemudian ke transaksi cashless sangat signifikan ke dalam berbagai aspek kehidupan ekonomis. Ini meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas pasar, dan memfasilitasi perdagangan global. Dan juga mengubah cara orang berinteraksi dan mempercepat modernisasi masyarakat. Secara teknologi, ini mendorong inovasi di sektor keuangan dan keamanan. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan seperti ketergantungan pada teknologi, risiko keamanan digital, dan kesenjangan akses antara kelompok yang berbeda